pemrograman Python untuk memberikan nilai kepada variabel. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan nilai dalam variabel dan mengoperasikan variabel tersebut sesuai kebutuhan dalam program. Operator logik, operator penugasan. Di sini ada operator penugasan dengan sama dengan. Operator ini digunakan untuk menugaskan nilai ke variabel. Misalnya, dalam ekspresi X sama dengan 5. Nilai 5 ditugaskan ke variabel X. Setelah eksekusi pernyataan ini, variabel X akan berisi nilai 5. Contoh penggunaan operator penugasan. Di sini ada X sama dengan 10, Y sama dengan hello. Dalam contoh di atas, nilai 10 ditugaskan ke variabel X dan nilai hello ditugaskan ke variabel Y. Nah, selanjutnya adalah lanjut ke fungsi. Fungsi adalah bagian integral dari pemrograman Python yang memungkinkan pengguna untuk mengorganisir dan menjalankan kode secara efisien. Dalam Python, pembuatan fungsi melibatkan 3 aspek utama, yaitu mendefinisikan fungsi, menentukan parameter, dan menggunakan pernyataan return untuk mengembalikan nilai. Mendefinisikan fungsi adalah langkah pertama dalam pembuatan fungsi dalam Python. Ini melibatkan penggunaan kata kunci def, diikuti oleh nama fungsi dan parameter yang mungkin. Setelah itu, blok kode yang akan dieksekusi oleh fungsi diletakkan dalam tanda kurung kurawak. Contoh sederhana mendefinisikan fungsi dalam Python. Python def grid kurung kurawak. Print. Buka kurung. Hello, welcome to Python. Tutup kurung. Nah, selanjutnya kita masuk ke looping. Looping itu adalah salah satu bagian yang penting dalam pemrograman. Looping dilakukan untuk membuat sesuatu dilakukan secara berulang kali sesuai keinginan dan lebih cepat tanpa harus mengulangnya satu persatu. Terdapat 2 teknik. Yang pertama, for. Looping dengan urutan tertentu dan terbatas. Yang kedua, while. Looping dan dengan syarat dan logika. Di sini ada contoh looping dari for. Ketika looping dilakukan secara manual, maka perlu ditulis satu persatu sesuai berapa akan dilakukan perulangan tersebut. Di sini contohnya yang dilakukan dengan manual, maka harus ditulis satu persatu. Print dalam kurung, saya mengerjakan PR, dan terus dilakukan sampai berapa kali ingin diulang. Tetapi berbeda dengan perulangan yang dilakukan dengan looping for, langsung masukkan banyak loop, kemudian masukkan teks keterangan, maka tercetak perulangan sebanyak diinginkan dengan code yang singkat. Di sini code-nya adalah for x in range. Berapa kali ingin diulang? Di sini contohnya ada 10 kali ingin diulang. Kemudian print, saya mengerjakan PR. Berarti di sini teks saya mengerjakan PR akan keluar sebanyak 10 kali. Kemudian ada contoh looping yang kedua, yaitu for. Ketika dilakukan secara manual sama seperti sebelumnya, yaitu perlu menuliskan code satu persatu sesuai banyaknya perulangan. Seperti di sini contohnya, X sama dengan 5, kemudian print X tersebut. X sama dengan X plus 5, print X tersebut, dan dilakukan secara berulang. Kemudian, tetapi ketika loop dilakukan dengan for, maka hanya perlu membuat variabel penampung. Kemudian, masukkan banyak loop yang diperlukan. Dan banyak loop di sini yaitu dituliskan ditambah 1. Kenapa? Karena misalkan loopingnya ingin dilakukan sebanyak 10 kali, maka ditulis sebanyak 11. Karena looping tersebut min 1. Variabel sebelum ketika ditambah 5, kemudian dicetak bilangan yang otomatis akan terjadi looping. Nah, di sini Z sama dengan 5. Kemudian for X in range. Kemudian ditulis di sini banyaknya yang ingin di looping. Di sini ada 11. Kenapa ditulis 11? Karena dia ingin mengeloop sebanyak 10 kali. Kemudian di sini ada contoh looping dengan teknik while, membuat deret angka mulai dari 1 sampai dengan seterusnya.
Di sini buatlah indeks yang dimulai dari 0. Kemudian tuliskan syarat while kurang dari 10, yang artinya program akan terus dilakukan selagi kurang dari 10. Tentukan penambahan bilangan untuk kelipatannya. Setelah itu cetak. Terjadilah perulangan dengan teknik while. Di sini ada i sama dengan 0. Ini adalah indeks sama dengan 0. Kemudian masukkan while-nya i kurang dari 0. Perulangannya dilakukan selama itu kurang dari 0. Kemudian i sama dengan i plus 1. Kemudian i tersebut akan tercetak. Nah, selanjutnya masuk ke materi if. Materi if yaitu pengambilan keputusan atau kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi. Di antaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar, true. Jika kondisi bernilai salah, false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Selanjutnya adalah contoh if. Dari contoh di bawah, jika program dijalankan, maka akan mencetak string, yaitu 9 lebih besar dari angka 7, sebanyak satu kali, yaitu pada if pertama. Di if kedua, statement bernilai salah. Jadi, perintah print yang 9 lebih besar dari angka 10 tidak akan dieksekusi. Kemudian di sini adalah nilainya sama dengan 9. Kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai benar. Jika kondisi benar yaitu true, maka program tersebut akan tereksekusi. Perintah di bawahnya yaitu if nilai lebih besar dari 7. Kemudian print 9 lebih besar dari angka 7. Dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya adalah teknik if-else. Pengambilan keputusan kondisi if-else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tersebut tidak sesuai. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya adalah if, else, dan else if. Kemudian, if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Kondisi if-else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar, true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah, false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Di sini ada contohnya if-else. Jika program dijalankan, maka akan tercetak string, maaf Anda tidak lulus, karena pernyataan pada if bernilai false. Di sini contohnya nilai sama dengan 3. If nilai lebih besar dari 7. Print selamat Anda lulus. Kalau misalkan nilainya tidak lebih dari 7, maka akan dilarikan ke teknik else yang ini. Else, print, maaf Anda tidak lulus. Selanjutnya adalah else if, yaitu pengembalian keputusan atau kondisi if, else, if. Merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan if, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else. Bedanya kondisi else if bisa banyak dan tidak hanya satu. Contoh else if. Jika program dijalankan, maka akan mencetak string maaf Anda tidak lulus karena pernyataan pada if bernilai false. Ini adalah contoh penggunaan kondisi else. Hari ini Minggu. If hari ini Senin. Saya akan kuliah. Selanjutnya adalah else. Hari ini Selasa. Saya akan kuliah. Dan selanjutnya. Selanjutnya adalah materi sequence, list, tuple, dan dictionary. Dalam pemrograman Python, sequence adalah koleksi elemen yang diurutkan. List, tuple, dan beberapa dictionary adalah beberapa struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai. Yang pertama itu adalah list. List adalah koleksi elemen yang diurutkan dan dapat diubah
mutable. Elemen-elemennya dapat diakses berdasarkan indeks. Contoh di sini Python, mylist sama dengan kurung 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya adalah tuple. Tuple adalah koleksi elemen yang diurutkan dan tidak dapat diubah atau immutable. Elemen-elemen tuple juga dapat diakses berdasarkan indeks. Contoh Python. My tuple kurung 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung. Selanjutnya adalah Dictionary adalah kumpulan pasangan kunci nilai yang tidak diurutkan. Setiap elemen disimpan sebagai pasangan kunci nilai dan kunci digunakan untuk mengakses nilai tersebut. Contoh Python. My dep. Nama John. Umur 30 tahun. Kota Jakarta. Kurung Kurawa. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi Python. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.